Halo, assalamualaikum sahabat semuanya, kawan-kawan. Sedang apa sekarang? Sedang pegang gadget ya? Sedang lihat handphone? Sedang baca di YouTube? Kok baca di YouTube? Baca buku, tapi menonton film atau cerita bisa di YouTube, bisa juga di Facebook. Nah, sekarang Kak In mau bacain cerita nih, ya. Bacain buku cerita yang judul bukunya Kota Pemimpi. Kalian mau dengar? Simak ya. Ceritanya tentang seorang anak laki-laki yang bernama Drew. Dahulu kala, di sebuah kota yang jauh, hidup seorang anak lelaki bernama Drew. Tidak seperti anak-anak lelaki yang lain yang menghabiskan hari mereka dengan bermain, Drew menghabiskan harinya dengan bermimpi. Coba kita bermimpi semua. Itu tidur namanya. Ya, mimpi itu gini. Ia memimpikan mobil yang bisa terbang. Ya. Kemudian ia memimpikan sebuah rumah otomatis yang bisa membangun sendiri. Wah, hebat ya. Nggak pakai pekerja, rumahnya bisa berdiri sendiri. Ya. Ia memimpikan sebuah robot yang dapat melakukan berbagai hal dan masih banyak hal-hal aneh lainnya yang hanya diimpikan oleh para pemimpi. Robot yang bekerja, kemudian ada binatang yang juga robot ya bentuknya. Drew selalu menceritakan mimpi-mimpinya kepada ayah, ibu, dan teman-teman. Dan mereka bangga akan pemikirannya Drew yang kreatif. Mereka semua merasa suatu hari nanti Drew akan jadi orang penting. Tahun demi tahun berlalu. Drew punya lebih banyak mimpi. Tapi sekarang setiap kali Drew menceritakan mimpi-mimpinya pada orang tua dan teman-temannya, mereka tidak terlalu bersemangat. Karena sebaik apapun sebuah mimpi, itu bukanlah kenyataan. Itu kata teman-temannya, orang tuanya. Itu kan cuma mimpi, Drew. Maka Drew mulai mencari cara bagaimana ya supaya mimpinya itu bisa jadi kenyataan. Maka Drew kemudian mulai menggambar mimpi-mimpinya. Dan gambar itu ditunjukkan kepada para pekerja. Dapatkah kau membuat ini untukku? Tanya Drew. Hahaha, ini tidak mungkin, Drew. Maaf. Tapi tetaplah bermimpi, kata para pekerja. Tetaplah bermimpi. Ya, Drew jadi sedih. Ia terus mengunjungi bengkel-bengkel kerja di seantero kota. Tapi tidak ada yang dapat mengubah mimpinya menjadi kenyataan. Drew berjalan ya, keliling ke bengkel satu, bengkel yang lain bertanya, bisakah paman membuatkan robot seperti ini? Wah, ini tidak bisa. Tapi ya kamu kreatif, suatu saat pasti kamu bisa mewujudkan mimpi kamu. Sekarang Drew benar-benar putus asa. Ia duduk di tepi sungai dan berpikir, mungkin sebaiknya ia berhenti bermimpi. Karena tidak ada mimpi yang bisa menjadi kenyataan. Tiba-tiba seorang pria tua mendekatinya dan memberikannya secari kertas. Lihat ya, ada orang tua di sini dan kemudian dia menyerahkan kertas. Kertas apa itu? Di kertas itu tertulis, apakah kau seorang pemimpi sejati? Datanglah ke kota pemimpi, di mana semua mimpimu akan menjadi kenyataan. Di sana juga ada sebuah peta yang menunjukkan jalan menuju kota pemimpi itu. Ya, ini dia kertasnya. Ya, ada kompasnya, ada jalannya menuju ke kota pemimpi tersebut. Maka berjalanlah
Drew menuju kota pemimpi mengikuti arah yang ditunjukkan oleh peta itu. Drew amat bersemangat. Ia pun berkemas, berpamit pada orang tuanya dan berangkat menuju kota pemimpi. "Hati-hati di jalan," katanya, kata ayah ibunya ya. Kota pemimpi pastilah penuh dengan para pemimpi dan pekerja-pekerja hebat. Dan Drew yakin pasti ada satu yang dapat mengubah mimpinya menjadi kenyataan. Dan benar saja, ya, ketika ia tiba di kota pemimpi, ia melihat banyak hal-hal luar biasa yang tidak pernah diimpikan orang biasa. Ia melihat pakaian yang dapat berubah sendiri tergantung kebutuhan. Ia melihat robot yang dapat memanggang ratusan kue dalam waktu 5 menit. Kurang 5 menit. Wah, dan banyak lagi. Lihat ya di sini ya. Ada mesin kue yang dia memanggang sendiri. Ya, ada Pak Pos juga. Pak Posnya itu burung hantu di sini. Ya, dan masih banyak yang aneh lagi. Drew amat bersemangat dan ia mengeluarkan rancangannya dan mulai berkeliling mencari orang yang dapat membangun impiannya. Tapi ternyata semua orang hanya menggeleng-gelengkan kepala. Jadi ketika Drew menyodorkan gambarannya, "Bisakah kau membantuku?" Orang geleng kepala. Kenapa ya kira-kira? Drew sangat putus asa. Bukankah ini kota pemimpi?" teriaknya. "Benar. Karenanya ayo mulai mengubah mimpimu menjadi kenyataan." Sepertinya yang dilakukan pemimpi lainnya. Ada suara. Ya, jadi suara ini berteriak di belakang Drew. "Ayo, bersemangat dan wujudkanlah mimpimu." Suara siapa itu? Suara pria tua yang tadi memberikan kertas yang isinya itu alamat menuju kota pemimpi ini. Ya. Tapi tidak ada yang membuat ini, kata Drew, ya, sambil menunjukkan rancangannya pada si pria. Seorang pemimpi sejati melakukan segalanya untuk mengubah mimpinya menjadi kenyataan, kata si pria tua itu. "Tapi aku bahkan tidak tahu cara memasang paku. Aku kan pemimpi, bukan pekerja," kata Drew. Tapi si pria tua itu sudah pergi. Drew kecewa. Ia berpikir untuk pulang. Tapi ia tidak ingin mengecewakan orang tua dan teman-temannya. Maka ia memikirkan perkataan si pria tua itu. Kira-kira maksudnya apa ya? Seorang pemimpi sejati melakukan segalanya untuk mengubah mimpinya menjadi kenyataan. Ya, mungkin aku harus belajar memasang paku, belajar bekerja, pikir Drew. Maka ia bekerja pada salah satu pemimpi di kota itu. Bayarannya hanya makanan dan tempat tidur. Tapi itu bukan masalah. Ia terus bekerja pada banyak pemimpi dan belajar banyak hal. Setiap hari dia datang ke satu tempat, dia belajar. Besok dia belajar lagi di tempat bengkel yang lain dan belajar lagi. Hingga akhirnya pada masa luangnya ia membuat rencana untuk impiannya sendiri. Ia berkonsentrasi pada gambar-gambarnya, menggambar ulang dengan lebih teliti. Ia mencari bagian-bagian dan mulai membangun mimpinya sendiri. Lihat ya, Drew menggambar semuanya. Ia bereksperimen dan mengalami kegagalan berkali-kali. Tapi setiap kali ia gagal, ia tahu bahwa tujuannya untuk mengubah mimpinya menjadi kenyataan sudah semakin dekat. Ya, lihat. Ya, percobaannya membuat mobil yang bisa terbang. Awalnya
mobilnya jangankan bisa terbang, yang ada asap yang keluar di sini, ada yang terbakar. Tapi Drew memperbaiki terus hingga suatu hari ketika Drew menekan tombol, mobilnya benar-benar bisa terbang. Yeay! Pemimpin lainnya memberi semangat. Hore! Hidup! Keren kamu, Drew! Ya, Drew sekarang sadar bahwa mimpi tanpa kerja keras tidak ada artinya, dan Drew tinggal di kota pemimpi beberapa tahun lagi. Lalu ia pulang ke kampung halamannya. Karena sebagai seorang pemimpi sejati, ia dapat berkarya di mana saja. Ia mengubah banyak mimpinya menjadi kenyataan. Tentu saja, ia belum mengubah semua mimpinya menjadi kenyataan, atau mungkin bisa jadi dia tidak akan pernah. Karena apa? Karena ia memang tidak pernah berhenti bermimpi. Ya, seru ya. Kira-kira apa nih maksud dari cerita yang tadi Kak Iin bacain? Artinya gini, teman-teman, mimpi itu kan gratis ya. Ya, nggak bayar mimpi, cita-cita kita menyebutnya. Tapi cita-cita itu harus kita kejar, harus kita buktikan dengan apa? Dengan belajar, dengan bekerja keras. Kalau kamu punya cita-cita ingin membuat sebuah mobil yang bisa terbang, kamu harus mau belajar bagaimana cara membuat mobilnya, belajar pada bengkel, belajar tentang ilmu teknik, dan yang lainnya. Dan kamu tidak boleh menyerah sampai mimpimu bisa kamu wujudkan. Setuju? Semangat! Sampai jumpa lagi di cerita Dongeng Lagi Dong. Dongeng lagi dong! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.